Di tengah dunia yang makin tidak menentu, ketegangan internasional bukan hanya terjadi di medan diplomasi atau konflik ekonomi, tetapi juga dalam bentuk paling mematikan yang pernah diciptakan manusia, yaitu senjata nuklir. Tahun 2025 menandai babak baru dalam peta persenjataan global. 9 negara kini tercatat secara aktif memiliki senjata nuklir, mulai dari kekuatan adidaya seperti Amerika Serikat dan Rusia, hingga negara-negara yang bergerak dalam ketidakpastian seperti Korea Utara dan Israel. Apa artinya ini bagi masa depan umat manusia? Apakah keberadaan senjata nuklir benar-benar menjaga perdamaian atau justru memicu kehancuran massal? Berikut laporan khusus mengenai dinamika 9 negara pemilik senjata nuklir dan ancaman yang mereka bawa bagi perdamaian dunia. Menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute, hingga awal tahun 2025, 9 negara diketahui memiliki arsenal nuklir aktif. Mereka adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Korea Utara, hingga Israel. Kelima negara pertama merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sekaligus negara-negara yang diakui sebagai pemilik senjata nuklir dalam kerangka Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Mereka disebut sebagai Nuclear Weapon States. Sementara 4 negara sisanya, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel, adalah negara di luar sistem NPT, namun tetap mengembangkan dan menyimpan senjata nuklir. Amerika Serikat dan Rusia menjadi 2 negara dengan presentase kepemilikan hulu ledak nuklir terbesar di dunia. Bersama-sama mereka menguasai sekitar 90% dari total lebih dari 13.000 hulu ledak nuklir global. Meski kedua negara tersebut telah menandatangani sejumlah perjanjian pembatasan senjata seperti New START, tren modernisasi arsenal masih terus berlanjut. Sementara itu, Tiongkok, India, dan Pakistan terlibat dalam perlombaan senjata regional yang mengkhawatirkan. Tiongkok secara khusus mengalami peningkatan jumlah hulu ledak tercepat dengan laporan bahwa jumlahnya bisa mencapai lebih dari 500 unit di tahun 2025. Di sisi lain, Korea Utara terus menunjukkan tantangan terhadap tatanan internasional. Negara ini telah melakukan beberapa kali uji coba nuklir terbuka sejak 2006 dan belakangan memperkenalkan rudal balistik antar benua yang diklaim bisa menjangkau wilayah Amerika Serikat. Israel menjadi negara dengan kebijakan ambigu nuklir, tidak pernah secara resmi mengonfirmasi atau menyangkal kepemilikan senjata nuklir. Namun intelijen global memperkirakan mereka memiliki sekitar 80 hingga 90 hulu ledak. Pertanyaan besar yang menyelimuti keberadaan senjata nuklir adalah, apakah mereka menjaga perdamaian atau justru menciptakan ilusi keamanan? Senjata nuklir dianggap sebagai alat pencegahan atau deterrence. Doktrin ini menyatakan bahwa negara-negara itu akan saling menyerang karena takut akan pembalasan nuklir total. Konsep ini dikenal dengan istilah mutually assured destruction. Namun dalam prakteknya, keberadaan senjata nuklir justru memperkuat ketegangan antar negara. Misalnya di Asia Selatan, hubungan antara India dan Pakistan dipengaruhi oleh keberadaan senjata nuklir di kedua negara. Ketegangan di wilayah Kashmir menjadi semakin kompleks karena setiap konflik militer berpotensi meningkat menjadi eskalasi nuklir. Tiongkok dan Amerika Serikat juga tengah menghadapi dinamika serupa. Ketegangan di Laut Cina Selatan dan Taiwan menjadi ladang diplomasi yang rapuh di tengah upaya Tiongkok memperkuat arsenal nuklir. Washington pun memperbarui sistem peluncur dan pertahanan rudalnya. Korea Utara menjadi ancaman tersendiri dalam beberapa tahun terakhir. Negara itu telah meluncurkan lebih dari 50 uji coba rudal balistik. Meskipun sanksi internasional telah dijatuhkan, tidak ada tanda bahwa Pyongyang akan menghentikan programnya. Israel yang berada di kawasan paling mudah terbakar di dunia, Timur Tengah, mengandalkan kekuatan nuklir sebagai pertahanan terakhir menghadapi kemungkinan ancaman dari Iran dan kelompok bersenjata di sekitarnya. Namun posisi Israel ini justru memicu kekhawatiran domino, mendorong negara lain di Timur Tengah untuk mengejar ambisi nuklir serupa. Sejak era Perang Dingin, dunia telah berusaha menekan pertumbuhan senjata nuklir, namun tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya tersebut berjalan tersendat. Bahkan dunia kini menghadapi babak baru dari perlombaan senjata. 3 hal utama menjadi fokus perhatian. Yang pertama, modernisasi arsenal. Rusia dan Amerika Serikat terus memodernisasi sistem meluncur, termasuk pengembangan rudal hipersonik, peluncur bawah laut generasi baru, hingga satelit nuklir. Negara lain seperti Tiongkok dan India juga gencar mengembangkan sistem pertahanan rudal berbasis AI dan otomatisasi peluncuran. Kedua, eskalasi regional. Bentrokan di Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan, serta konflik Palestina-Israel semakin memperbesar potensi pemanfaatan senjata nuklir sebagai simbol tekanan atau pengaruh. Tidak hanya digunakan sebagai bom, senjata ini menjadi alat diplomasi keras.
Yang ketiga, kegagalan kontrol global. Perjalanan kontrol senjata seperti NPT, New START, hingga perjanjian larangan uji coba nuklir kini kehilangan kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa negara mulai menolak inspeksi, membatasi akses pengawasan internasional, atau bahkan keluar dari perjanjian. Badan pengawasan seperti IAEA, SIPRI, dan Arms Control Association terus menyuarakan pentingnya verifikasi, transparansi, dan pengurangan senjata nuklir. Namun lemahnya solidaritas global dan pertentangan antar blok kekuatan besar membuat implementasinya sangat lambat. Terlebih dalam era digital, risiko penggunaan senjata nuklir tidak hanya karena perang konvensional, tapi juga bisa dipicu oleh serangan cyber, kesalahan komunikasi militer, atau kegagalan sistem AI pertahanan. Dunia kini berada di persimpangan jalan. Keberadaan senjata nuklir bisa menjadi perisai terakhir dunia terhadap perang besar, atau justru menjadi kunci kehancuran total umat manusia. Beberapa negara seperti Afrika Selatan pernah menjadi contoh sukses. Mereka pernah memiliki program senjata nuklir, namun secara sukarela menghentikannya dan membongkar seluruh fasilitas terkait pada 1990-an. Langkah serupa juga dilakukan oleh Ukraina, Belarus, dan Kazakhstan pasca runtuhnya Uni Soviet. Meski saat ini Ukraina berada dalam konflik bersenjata dengan Rusia, keputusannya waktu itu dianggap sebagai kontribusi nyata bagi dunia bebas nuklir. Namun pada kenyataannya dunia masih belum belajar banyak dari sejarah. Krisis global, perubahan iklim geopolitik, dan kompetisi kekuasaan kembali menjadikan senjata nuklir sebagai simbol keunggulan politik dan militer. Haruskah dunia menunggu ledakan pertama di abad 21 ini untuk sadar bahwa deterrence adalah ilusi? Ataukah masih ada waktu untuk menciptakan sistem pertahanan global yang tidak bertumpu pada ancaman kehancuran massal? Keberadaan 9 negara pemilik senjata nuklir bukan sekedar data statistik, ini adalah realitas pahit dari sistem keamanan internasional modern. Dengan lebih dari 13.000 hulu ledak aktif, hanya butuh satu kesalahan, satu ego politik, atau satu konflik regional untuk memicu krisis nuklir global. Dunia memiliki dua pilihan: melanjutkan perlombaan senjata dan hidup dalam ketakutan yang terselubung, atau membangun konsensus global yang berani, transparan, dan berkeadilan demi masa depan yang damai dan bebas nuklir. Dan demikian pembahasan kali ini. Silahkan beri pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa.